Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Perbarui informasi Anda dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 21 Januari 2024 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Serda Dewa Ayu Dan saya Sertu Setia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Budi Purwanto beserta Ketua Gabungan Jalasenastri Pusidrosal Nyonya Diah Budi Purwanto menghadiri upacara tabur bunga peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2024 bertempat di atas geladak KRI Banda Aceh 593 pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Upacara tabur bunga yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut dan dari Kementerian Republik Indonesia menggunakan KRI Banda Aceh 593 yang berlayar dari dermaga Kolin Lamil menuju Teluk Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan acara peringatan Hari Dharma Samudra yang menjadi sebuah penghargaan dan penghormatan atas jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pusidrosal memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2024. Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Roni Saleh memimpin upacara tersebut bertempat di lapangan apel Mako Pusidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara, Senin 15 Januari 2024. Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya yang dibacakan Wadan Pusidrosal mengatakan sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan, kesadaran akan kedaulatan wilayah laut sudah terpatri dalam sanubari para pendiri bangsa. Kasal menekankan kepada seluruh prajurit Jalasena untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai patriotisme, kejuangan, kepahlawanan, dan kepemimpinan yang telah diwariskan oleh para pahlawan sebagai landasan utama dalam menjawab setiap tantangan yang semakin kompleks di era digitalisasi sekarang ini. Komandan Pusidrosal melaksanakan factory visit ke PT Samudra Indonesia Berjaya di Tapos, Depok, Jawa Barat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024. PT Samudra Indonesia Berjaya ini adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang perkapalan seperti rigid hull inflatable boats, buoyancy boat, perahu karet atau LCR, armory target, dan alat apung lainnya. Dalam factory visit tersebut, Komandan Pusidrosal yang didampingi Wakil Komandan Pusidrosal, Ir Pusidrosal, Astrena, Aslok, Komandan Satsurvey, Kadis Harkap, dan Kadis Pen Pusidrosal disambut langsung oleh Direktur Utama PT Samudra Indonesia Berjaya. Kakuil Pusidrosal Kolonel Laut Suplai Agus Cahyono mengikuti rekonsiliasi internal antara bidang perencanaan, logistik, dan keuangan jajaran Satker Lantamal 7 dalam rangka penyusunan laporan keuangan TNI AL tahun anggaran 2023 bertempat di Lanal Denpasar Senin 15 Januari 2024. Selain kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara TNI AL dengan Mitra Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI bertempat di Function Hall Flamboyant Novotel Nusa Dua Bali yang dihadiri Kadiskual, para Kakwil Kotama, dan para pejabat perwira staf Diskual. Pengurus Gabungan Jalasenastri Pusidrosal menggelar olahraga bersama bertempat di lapangan apel Mako Pusidrosal pada hari Selasa 16 Januari 2024. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Gabungan Jalasenastri Pusidrosal beserta pengurus gabungan serta ranting pengurus gabungan Pusidrosal diawali dengan senam SKJ 88, dilanjutkan dengan jalan santai serta fun game yang berlokasi di Pantai Lagun Ancol. Selain kegiatan tersebut juga digelar basar di lobi Gedung Maspar di Pusidrosal dengan berbagai macam produk makanan dan jajanan. PG Jalasenastri mengadakan tatap muka dengan Dan Pusidrosal selaku pembina Gabungan Jalasenastri Pusidrosal bertempat di Ruang Serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara, Selasa 16 Januari 2024. Ketua Gabungan Jalasenastri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang untuk saling mengenal dan ajang silaturahmi bagi Gabungan Jalasenastri Pusidrosal dengan tujuan agar Jalasenastri Pusidrosal memiliki kesamaan visi dan misi untuk dapat bersama-sama mengawal organisasi ke arah yang lebih baik. Inspektur Pusidrosal membuka taklimat awal audit kinerja Satker jajaran Pusidrosal bertempat di ruang Indonesian Hydrographic Data Center Pusidrosal pada hari Selasa 16 Januari 2024. Tim audit kinerja Inspektorat Pusidrosal terdiri dari Inspektur Pusidrosal sebagai penanggung jawab beserta 15 orang dengan sasaran audit kinerja di Satker jajaran Pusidrosal diantaranya Satker Sopsurta, Srena Pusidrosal, Dishidro, Disnautika, Disprodisi, Dismatbek, Denma, Akun, dan Primkopal Hidros dimulai pada tanggal 16 Januari hingga 25 Maret 2024.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menekankan kepada segenap prajurit dan PNS TNI harus meneguhkan integritas dan menjaga citra institusi TNI di masyarakat. Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika untuk membangun citra positif sebagai penjaga pertahanan negara. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI dalam amanat tertulis yang dibacakan Dan Pusidrosal selaku Inspektur Upacara pada upacara 17-an bulan Januari tahun 2024 bertempat di lapangan apel Mako Pusidrosal Rabu 17 Januari 2024. Komandan Pusidrosal menerima Kortesikol atau CC dari Japan International Cooperation Agency atau GICA di ruang rapat Pusidrosal pada hari Rabu 17 Januari 2024. Dalam CC tersebut, delegasi GICA yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Manajemen Departemen Mr. Tanaka Hiro beserta 9 orang diterima dan Pusidrosal yang didampingi Wadan Pusidrosal, Kapok Sahli dan Pusidrosal, Aspam Kersamtas dan Pusidrosal, serta Komandan Satsurvei Pusidrosal. Dan Pusidrosal Kortesikol ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2024. Dalam Kortesikol tersebut, Dan Pusidrosal yang didampingi Asop Surta Dan Pusidrosal, Aspam Kersamtas, Aslok, Asrena, dan Satsurvei, serta Kadiskum diterima oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra beserta staf Kemenhan Republik Indonesia antara lain Dirjen Setrahan Kemhan Mejen TNI Bambang Trisnohadi dan Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari. Komandan Pusidrosal menghadiri acara pelepasan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 dalam rangka pelayaran Muhibah atau Portisit ke Mesir sekaligus mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan Palestina di Dermaga Kolin Lamel Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada hari Kamis 18 Januari 2024. Acara pelepasan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto serta dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, serta para pejabat Kotama wilayah Jakarta. Dan Pusidrosal mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut mengikuti rapat koordinasi pengarahan Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut bertempat di kantor Kemenko Marves Jakarta Pusat Kamis 18 Januari 2024. Rapat yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dihadiri oleh Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut dengan pembahasan tentang monitoring dan evaluasi Tim Nasional Penyelenggaraan Pengelolaan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut. Komandan Pusidrosal menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Widya Sista kepada Insinyur Sobrisyawi MM bertempat di Anjungan Utama Pusidrosal pada hari Kamis 18 Januari 2024. Penyematan tanda kehormatan tersebut diberikan langsung oleh Komandan Pusidrosal dengan dihadiri oleh Wadan Pusidrosal, pejabat utama, Komandan Satsurvei, Kadisirprof, Komandan Pusdik Hidros, dan Kaprodi S2 STAL. Dan Pusidrosal menerima paparan dari Ketua Panitia Kegiatan The 10th Meeting of the East Asia Hydrographic Commission Steering Committee dan the 15th Meeting of the Marine Spatial Data Infrastructure Working Group dan MSSINC bertempat di ruang rapat Dan Pusidrosal Jumat 19 Januari 2024. Kadis Peta Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Agus Supriyanto selaku Ketua Panitia memaparkan kesiapan rencana kegiatan The 10th Meeting of the East Asia Hydrographic Commission Steering Committee dan the 15th Meeting of the Marine Spatial Data Infrastructure Working Group yang akan dilaksanakan di Hotel Marriott Nusa Dua Bali pada tanggal 4 hingga 8 Maret 2024 mendatang. Dan Satbinlat Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Suso Widodo menutup pembekalan pengetahuan hidrooceanografi peserta kursus penanggulangan teror aspek laut atau PTAL Angkatan 17 tahun anggaran 2023 bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal pada hari Jumat 19 Januari 2024. Pembekalan pengetahuan hidrooceanografi peserta kursus PTAL Angkatan 17 tahun anggaran 2023 telah berlangsung selama 10 hari dimulai dari tanggal 10 hingga 19 Januari 2024 dengan diikuti 25 orang siswa dari Detasemen Jala Mangkara. Dan Pusidrosal menerima paparan tentang pengadaan 2 unit kapal Surface Vehicle Rigid Buoyancy Boat atau RBB trimaran 12 meter bertempat di ruang rapat Pusidrosal Jumat 19 Januari 2024. Paparan yang dibawakan oleh Kepala Produksi Tim Teknis PT Samudra Indonesia Bergaya Edi Juliana tersebut tentang spesifikasi teknis RBB trimaran 12 meter yang diantaranya meliputi bangunan kapal, material kapal, sistem navigasi, serta permesinan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Pusidrosal dan segenap pejabat utama Pusidrosal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jalan Citra Prajayoda, Jalan Sveva Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.